Baik, soalnya faktor utama yang menentukan sungai intermittent banyak ditemui di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, ini sebenarnya Indonesia itu memiliki 3 jenis sungai. 3 jenis sungai berdasar debit air dan volumenya. Nah, yang pertama itu namanya sungai perennial atau biasa disebut sebagai sungai episodik atau bisa disebut sebagai sungai permanen. Kalau sungai permanen itu cirinya gimana sih? Sungai permanen itu baik pada musim hujan ataupun musim kemarau. Musim hujan atau musim kemarau, jumlah air itu tetap sama. Jadi airnya yang mengalir itu nyaris tidak ada perubahan, baik debitnya ataupun volumenya ataupun jumlahnya. Terus selanjutnya ada sungai intermiten. Sungai intermiten atau bisa disebut sungai periodik atau bisa disebut sebagai sungai non permanen. Nah, sungai ini dimana dia pada musim hujan air sangat melimpah, sedangkan pada musim kemarau airnya berkurang atau airnya itu sedikit. Kemudian yang ketiga itu adalah sungai epemeral. Sungai epemeral itu apa? Sungai di mana pada saat musim hujan atau saat hujan turun akan ada air atau biasanya ini melimpah. Namun saat hujannya selesai, saat tidak ada hujan, airnya tidak ada. Nah, jadi kalau sungai epemeral ketika ada hujan, dia sungainya itu akan terisi oleh air. Kalau misalkan hujannya lebat, itu debit airnya juga akan tinggi. Ketika hujan selesai atau mungkin udah tidak ada air lagi, ya sudah sungai itu kering. Nah, di sini itu dari pertanyaannya adalah faktor utama menentukan sungai intermiten. Intermiten banyak ditemui di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jawabannya adalah E. Kenapa besarnya perbedaan curah hujan tahunan? Kalau perhitungan untuk besar atau tidaknya curah hujan itu secara 1 tahun, di mana di situ ada 2 musim. Ada 2 musim, jadi ada musim kemarau maupun musim hujan. Nah, dari situ nanti bisa dibandingkan seberapa banyak sih air yang dikeluarkan pada musim hujan atau seberapa banyak sih hujan yang turun dalam 1 tahun itu. Soalnya
biasanya itu kalau untuk ngomongin data biasanya itu bla 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 milimeter per tahun. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat C musiman, itu berarti dihitungnya cuma hanya pada musim itu. Sedangkan kalau intermiten itu airnya melimpah di musim hujan. Jadi hujan yang jatuh, air yang jatuh saat hujan itu berapa mili. Kemudian air yang jatuh pada musim kemarau itu berapa mili. Itu tuh harusnya bukan musiman, namun itu tahunan. Soalnya penentuan curah hujan di suatu tempat itu hitungannya adalah tahun, bukan musiman. Walaupun memang sungai yang ada di Nusa Tenggara Timur itu termasuk sungai musiman, di mana dia ada atau banyak saat air hujan turun atau pada saat musim hujan, namun hitungannya itu adalah tahunan. Apalagi ini bukan harian. Kalau besarnya intensitas itu lebih ke air yang turun ke permukaan bumi. Besarnya itu berapa, jumlahnya itu berapa. Nah, tapi dari sini kenapa banyak air, kenapa saat musim hujan airnya melimpah, namun saat air kemarau itu air sedikit, berarti lebih ke curah hujan tahunannya. Di sana di Nusa Tenggara itu curah hujan tahunan itu sangat rendah, di mana pada saat musim kemarau itu akan lebih panjang sekitar 8 bulan. Terus saat musim hujan dia hanya berada atau berjumlah 4 bulan saja. Jadi bukan intensitas hujannya, bukan jumlah air atau yang turun ke bumi, tapi lebih ke hitungannya lebih ke tahunan curah hujannya. Jadi jawabannya adalah E.